Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan kita dengan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan guna memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan tentang babut tasyahudi fis shalah. Bab tasyahud di dalam salat. Di antara yang dikemukakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam anna tasyahudal akhiri wajibun inda Syafi'i wa aktsari inda Syafi'i wa aktsaril ulama. Jadi kata Imam Nawawi, menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama bahwa tasyahud akhir itu hukumnya wajib, sementara tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Maka tasyahud akhir masuk dalam kategori satu di antara rukun sholat yang tak boleh seseorang untuk kemudian meninggalkannya. Lalu kemudian Imam Nawawi mengutip 3 hadis yang hadis ini sama-sama membicarakan tentang bacaan tasyahud. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bacaan tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ketika kita mendengar salah satu bacaan teks hadis seperti yang saya bacakan tadi, maka kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa hadis ini dahulu dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang mendengar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan kemudian Imam Muslim. Lalu ketika ini menjadi salah satu hadis yang membicarakan tentang bacaan tasyahud. Lalu hadis yang kedua dari Abdullah bin Abbas. Dari Abdullah bin Abbas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang bacaan tasyahud akhir, dan hadis ini juga sangat familiar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini hadis yang kedua, dan saya tidak akan membacakan hadis yang ketiga. Tapi dari hadis yang kedua ini berarti kita bisa mengambil pelajaran bahwa tasyahud yang dahulu orang tua mengajarkan kepada kita, yang kita baca sampai sekarang, ternyata ada sanad riwayatnya, dan sahabat yang dahulu mendengarkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Mas'ud. Lalu pertanyaannya, kenapa di dalam bacaan tasyahud kita menggunakan yang kedua secara umum di masyarakat Indonesia? Ternyata dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa wa afdaluha, dari macam-macam bacaan tasyahud yang paling afdal menurut Imam Syafi'i adalah
hadis yang dari Abdullah bin Abbas. Maka kita bisa mengambil pengetahuan bahwa kenapa orang-orang tua kita dahulu mengajarkan kalimat yang kedua yang saya sebutkan tadi, karena memang secara mazhab adalah mazhab Syafi'i dan kemudian menggunakan yang kedua tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ketika membaca tasmiyah sebelum membaca tasyahud, mungkin ada sebagian orang setelah bangun dari sujud yang kedua, sebelum kemudian dia tahiyat akhir, sebelum tasyahud lalu kemudian membaca basmalah, bahwa yang sampai di dalam hadis dokumentasi Imam Nasai dan kemudian Imam Baihaqi hadisnya marfu, tapi kemudian disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa hadis yang membicarakan tentang membaca bismillah sebelum membaca tasyahud, bahwa hadisnya itu adalah tidak sahih. Sehingga dikatakan menurut mayoritas ulama la tustahabbu at-tasmiyah, dan tidak disunnahkan untuk membaca basmalah meskipun sebagian ulama memperbolehkan. Ini diantara keterangan yang terkait dengan tasyahud. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tasyahud maka kita akan melanjutkan dengan membaca solawat, dan solawat yang dikenal dengan solawat Ibrahimiyah. Bahwa kata Imam Nawawi rahimahullah, anna salata ala nabi wajibatun inda Syafi'i, bahwa membaca solawat setelah membaca tasyahud itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hukumnya wajib berarti kita tidak bisa meninggalkan untuk membaca tasyahud. Adapun tasyahud awal, fala tajibu fihi as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilaf, bahwa ketika tasyahud awal maka tidak diwajibkan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wahal tustahabbu, kalau hukumnya tidak wajib, apakah diperbolehkan ketika kita tasyahud awal membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Nawawi, qaulani, ada dua pendapat. As-sahhuma, di antara dua pendapat itu yang paling sahih adalah tustahabbu, disunahkan bagi seseorang untuk membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tasyahud pertama tanpa dilanjutkan dengan salawat kepada keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita tasyahud awal sampai kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sampai Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kemudian kita bangun dari tasyahud yang pertama. Jadi hukum membaca salawat di tasyahud yang pertama itu hukumnya adalah sunnah. Lalu kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tasyahud ini Imam Nawawi juga menyebutkan babud du'ai ba'da tasyahudil akhir, bahwa dianjurkan bagi seseorang untuk membaca doa selesai kemudian membaca tasyahud akhir. Di antara hadis yang membicarakan tentang hal ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahum at-tasyahud. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya tentang bacaan tasyahud. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya tentang bacaan tasyahud di dalam salat, lalu kemudian summa yatakhayyaru minad du'a, selesai mengajarkan tasyahud akhir kepada para sahabatnya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk memilih doa yang terbaik menurut mereka masing-masing. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabat pada waktu itu, tentu anjuran sampai sekarang, ketika kita selesai membaca tasyahud akhir maka pilihlah doa yang terbaik. Lalu kemudian mintalah dari permintaan yang terbaik. Lalu kemudian permintaan-permintaan yang terbaik itu yang bagaimana? Permintaan yang terbaik di dalam salat, ketika orang selesai membaca tasyahud akhir maka dianjurkan adalah min umuril akhirah wad dunia, tergantung terkait dengan urusan akhirat lalu kemudian dengan urusan dunia, dan diusahakan gunakanlah doa-doa ma'thur atau kemudian doa-doa ma'thurah. Maknanya apa? Doa itu dahulu diajarkan oleh Rasulullah, doa itu dahulu digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kebebasan dalam satu hadis ini, ternyata beliau terangkan di dalam hadis yang lain. Di antaranya hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faraha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz min arba'."
kalau kalian selesai membaca tasyahud akhir, jangan buru-buru langsung tutup dengan salam, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Apa 4 hal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Yang pertama, min adzabi jahannam. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahannam. Makanya kalimat doa setelah kita membaca tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahannam. Kenapa perlu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka jahannam? Karena tak ada satupun di antara kita yang menginginkan untuk masuk ke dalam neraka jahannam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, narukum fid dunya juz'un min sab'ina nari jahannam. Bahwa api yang kalian gunakan di dunia itu baru 1 bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Api yang 1 itu saja kalau membakar sudah meluluh lantakkan. Lalu bagaimana kalau api itu Allah kali 70 lipat dari api yang kita gunakan di dunia? Dan itulah api yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam neraka jahanam. Maka tak ada pilihan bagi kita kecuali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka jahanam. Wa min azabil qabri. Yang kedua, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan dari azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Ada batasan waktu. Suatu saat nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah nyawa terpisah dengan raga, maka tidak lama kemudian kita akan diantarkan ke liang lahat. Kita akan diantarkan ke pemakaman dan kita akan dikuburkan dan kita akan berada di alam barzah itu sendiri. Dan ketika kita berada di alam barzah, maka kemudian akan ada di antara yang akan dijumpai oleh seseorang, di antaranya adalah azab atau kemudian nikmat di alam barzah tersebut. Maka ketika ada azab, ketika ada nikmat, terkait dengan nikmat perlu kita memintanya, ketika azab perlu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu satu persatu orang meninggalkannya sampai tidak terdengar lagi suara telapak kaki orang yang mengantarkannya, ja'ahu malakani, maka orang itu akan datangi 2 malaikat. Fayak udanihi, lalu kemudian malaikat itu akan mendudukkan jenazah yang berada di alam barzah. Fayas alanihi, lalu kemudian mereka akan mendapatkan pertanyaan. Maknanya apa? Kalau lolos atas pertanyaan malaikat di alam barzah bersama dengan nikmat alam barzahnya, tapi jika tidak maka sebaliknya. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita. Lalu kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memohon perlindungan dari fitnah saat hidup, apalagi kemudian fitnah setelah kematian. Fitnah saat hidup mungkin kita masih bisa membela diri, mungkin kita masih bisa klarifikasi, tapi ketika kita sudah mati, masih ada fitnah lagi yang ada pada diri kita, wal iyadzubillah. Maka kita sama-sama memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terakhir, yang paling terburuk, kita tidak ingin berharap berjumpa dengan masa di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Dajjal, karena kita belum tentu mampu melewati masa itu. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jauhkan kita dari keburukan fitnahnya Dajjal. Itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu saya sampaikan singkat di antara bacaan doa setelah selesai membaca tasyahud akhir adalah Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illallah. Bagi orang-orang tua kita banyak yang menghafalkan ini ketika mereka selesai membaca tasyahud akhir. Dan di antaranya lagi yang dianjurkan oleh Rasulullah masuk dalam kategori doa maksur selesai membaca tasyahud akhir adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itulah di antara beberapa bacaan doa selesai membaca tasyahud akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sholat sendiri,
Jika masih memungkinkan bagi kita untuk meminta sebelum kemudian kita menutup salam, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mintalah menggunakan doa-doa ma'thur. Kalau seandainya tidak, maka mintalah cukup di dalam hati tanpa kemudian kita lafazkan. Kalau seandainya kita tidak hafal bagaimana ma'thur yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga beberapa bacaan yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.